sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kelas tolong kepada Laila disiapkan. Siap, bro. Papa, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Coba anak-anak ibu lihat di samping kiri kanan, ada nggak teman-temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Halo, Ibu. Mana Aloy? Sakit, Bu. Oke, kita doakan semoga Aloy diberi kesehatan dan cepat disembuhkan penyakitnya oleh Allah ya. Amin. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu pernah nggak lihat teman-temannya yang menerobos saja antri di kantin? Pernah, Bu. Nah, di sini menurut anak-anak Ibu siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Menurut anak-anak Ibu, kenapa sih kita itu harus antri nanti Ibu kasih hadiah? Siapa yang bisa? Devi, Bu. Ya, jadi kenapa kita harus antri? Agar terjaganya tata tertib dan tidak terjadinya keributan, Bu. Nah, berarti dalam hidup kita butuh sekali itu aturan kan, supaya Ya, Bu. tidak terjadi kekacauan. Tepuk tangan buat Stevi. Nanti kelas tenang Ibu kasih ya, biar nggak makan-makan di kelas. Oke, di sini sekarang kita ini akan belajar tentang macam-macam norma dalam kehidupan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita nantinya, anak-anak Ibu nantinya dapat mengenal dan memahami macam-macam norma, fungsi norma, serta berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siapa yang bisa jawab apa itu norma? Saya, Bu. Kepada Laila. Apa itu aturan, Bu? Benar sekali. Tepuk tangan. Benar ya, norma itu adalah aturan atau pedoman hidup bagi kita supaya tidak terjadi kekacauan, supaya hidup kita itu damai dan tenang. Oke, itu tadi pengertian norma. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi-fungsi norma. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Mei. Sekarang kita masuk kepada fungsi-fungsi norma. Yang pertama yaitu fungsi norma supaya
salah satu gambar dan nantinya gambar tersebut termasuk ke dalam norma apa? Norma kesusilaan kah, atau norma kesopanan, norma agama maupun norma hukum. Nanti di sini nanti ditancapkan atau ditusuk ke bagian sini termasuk norma apakah dia nanti. Oke? Baik, Bu. Oke, ya di sini siapa yang mau dulu? Saya, Bu. Ya, Laila silakan ke depan. Tunjukkan ke teman-temannya itu gambar orang sedang apa? Ini gambar orang lagi sholat, Bu. Nah, itu termasuk ke dalam norma? Norma agama, Bu. Oke. Udah. Tepuk tangan buat Laila. Selanjutnya yang kedua, siapa yang bisa ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Laris. Itu gambar orang sedang apa? Sedang mencium pamitan ke sekolah, Bu. Iya, itu termasuk norma apa? Norma kesopanan, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Laris. Nah, jadi setelah anak ibu sudah bermain alat peraga ini, nampaknya anak ibu sudah mulai paham ya akan materi yang ibu sampaikan tadi beserta contoh-contoh norma tadi. Nah, setelah ibu memperlihatkan permainan ini dan anak-anak ibu sudah mencontohkan, kemudian ibu akan membagi LKPD dan akan membagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Sebelumnya anak-anak ibu sudah nampaknya tidak semangat, kurang semangat. Untuk itu boleh anak-anak ibu berdiri terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, di sini kita tepuk semangat dulu ya, biar badan anak-anak ibu itu bergerak, biar semangat lagi. Baik, Bu. Ibu contohkan dulu. Iya, Bu. Oke, gerakannya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Lompat ya, lompat ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nampaknya anak ibu sudah semangat. Semakin semangatnya ya, nampaknya. Oke, di sini ibu akan membagikan KPD yang sudah dibilang tadi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Titi sama Dinda. Kelompok kedua Laila. Kelompok ketiga Lois sama Mita. Nah, di situ ada soal-soal di sini seperti yang pertama yaitu contohnya anak-anak ibu itu memberi tanda silang ataupun tanda panah manakah pasangan yang sesuai antara contoh norma dengan norma apakah itu. Yang kedua itu memberi tanda checklist apakah itu benar pernyataan tersebut, beri checklist, jika salah beri tanda silang. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dikerjakan, ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Apakah sudah siap? Belum, Bu.
satu jika pertanyaan salah. Nomor 1, norma adalah aturan yang dibuat untuk dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah benar. Yang kedua, setiap orang bebas melanggar norma tanpa konsekuensi. Jawabannya adalah salah. Yang ketiga, norma hukum berasal dari ajaran Tuhan dan harus dipatuhi oleh pemeluknya. Benar. Yang keempat, norma hukum tidak memiliki sanksi jika dilanggar. Salah. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru adalah contoh penerapan norma kesopanan. Benar. Tepuk tangan. Oke, setelah selesai menyelesaikan bentuk soal, dua bentuk soal di LKPD, nampaknya anak-anak ibu sudah pada paham semuanya kan? Sudah bisa menilai karena jawaban dari kelompok-kelompok anak-anak ibu sudah benar semuanya. Nah, dari itu sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu ada bentuk soal evaluasi dalam bentuk word-wall. Anak-anak ibu nantinya bisa menjawab, memilih jawaban yang tepat. Nanti ibu tampilkan di depan, anak ibu memilih jawaban yang tepat. Berarti Ustaz. Baik, setelah anak-anak ibu menyelesaikan KPD tadi, nampaknya anak-anak ibu semuanya sudah paham. Di sini ibu akan memberikan soal evaluasi dalam bentuk word-wall. Nanti anak-anak ibu pilih mana jawaban yang paling tepat menurut anak-anak ibu. Siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Ambil soalnya. Jawabannya adalah Ya, Bu. oke, Dinda. Kacau dan tidak teratur, Bu. Oke, tepuk tangan Kak Dinda. Kita lanjut yang kedua. Saya Bu. Oke, Laila. Oke, jawaban Laila salah ya. Jawabannya adalah norma kesusilaan. Soal nomor 3. Oke, Mita. Bu. Oke, jawabannya benar. Oke, waktunya sudah habis. Karena ibu di sini membuat bentuk kuisnya itu berdasarkan waktu. Jika waktu dalam satu soal itu habis, maka permainan kita itu berarti sudah sampai selesai di sana. Jika anak ibu waktunya tidak habis, maka anak ibu bisa menyelesaikan soal sampai dengan 10. Ibu sudah membagikan link untuk kuis ini di grup kelas. Jika anak ibu ingin mencoba di rumah juga bisa ya. Bagi yang belum kebagian menjawab, anak ibu bisa menjawabnya di rumah. Nanti ada peringkat anak-anak ibu yang bisa ibu lihat di laptop ibu. Oke? Oke, di sini kita sudah selesai pembahasan materi, alat peraga serta KPD. Di sini kita simpulkan. Adakah anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Dinda. Jadi kesimpulan pelajaran kita ini tentang macam-macam norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan. Jadi kalau kenapa norma itu harus ada supaya kita tertib dalam bermasyarakat, Bu. Oke, pintar sekali ya. Oke, benar apa yang dibilang Dinda. Norma itu adalah aturan pedoman bagi hidup kita. Terus macam-macam norma itu ada 4: agama, norma hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Norma itu penting karena supaya tidak terjadi kekacauan dan hidup kita itu supaya damai, tentram selalu. Oke, di sini sebelum pulang, ibu ingin menyampaikan untuk tugas pekerjaan di rumah. Anak-anak ibu silakan
buat atau tuliskan pada buku PR-nya atau buku latihannya tentang macam-macam norma yang anak-anak ibu ketahui di lingkungan keluarga. Misalnya bersalaman dengan orang tua, itu termasuk norma kesopanan. Sudah paham? Nah, nanti kumpulkan di minggu berikutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ada pantun pada anak-anak ibu. Anak-anak ibu nanti bilang cakap ya. Oke. Jalan-jalan bersama melati. Cakep.